Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Tri Sulistianingrum, NIM 837442274. Saya mahasiswa UPBJJ Surabaya, Pokjar Bojonegoro, jurusan S1 PGSD semester 8 kelas B. Berikut merupakan video kegiatan pembelajaran kelas rangkap yang saya buat guna pemenuhan tugas pembelajaran kelas rangkap atau PKR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah kalau sehat-sehat semua. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, di sini Bu Ika selaku guru kelas 5 akan merangkap kelas 6 karena guru kelas 6 hari ini berhalangan untuk hadir ke sekolah. Untuk itu, mari sama-sama kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Kelas 5? Oh, masuk semua. Kelas 6 bagaimana? Apakah masuk semua? Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa agar selalu dapat datang ke sekolah untuk belajar dengan keadaan sehat dan penuh semangat. Nah anak-anak, izinkan sekarang Bu Ika mengisi jam di kelas 5 terlebih dahulu. Kelas 5, perhatikan Bu Ika dengan baik ya. Kemarin masih ingat nggak belajar tentang materi apa? Oh iya, Edo pintar. Kemarin kalian belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, hari ini kita juga akan membahas sistem yang ada dalam tubuh manusia, yaitu sistem pernafasan. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Menyebutkan urutan dari sistem pernafasan pada manusia. 2. Mengidentifikasikan fungsi dari sistem pernafasan pada manusia. Dan yang ketiga, nanti kalian akan menuliskan secara rinci bagian-bagian sistem pernafasan beserta bagian dari fungsi-fungsi sistem pernafasan tersebut. Nah anak-anak, sekarang Bu Ika mau bertanya, bernafas itu termasuk ciri dari makhluk hidup apa tidak ya? Oh iya, pinter Lani. Bernafas merupakan ciri dari makhluk hidup. Ciri dari makhluk hidup selain dapat berkembang biak, dapat tumbuh, dapat berkembang, juga ada bernafas. Yaitu apa? Masuknya oksigen ke dalam tubuh dan kemudian tubuh akan memproduksi dengan menggunakan sistem pernafasan dan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Untuk itu, terlebih dahulu kalian buka buku paket halaman 56. Nah, setelah ini Bu Ika akan bergeser untuk mengisi jam di kelas 6. Nah, kelas 6 sekarang perhatikan Bu Ika ya. Anak-anak kelas 6, sekarang Bu Ika mau bertanya, apakah kalian pernah melihat atau mendengar yang namanya bencana alam? Oh, pintar, iya Zidan. Pernah mendengar kata bencana alam di mana? Oh, disiarkan di televisi. Iya, kemarin ternyata Zidan melihat liputan bencana alam berupa banjir dari televisi ya. Oh iya. Nah anak-anak, bencana alam sendiri merupakan peristiwa alam yang dapat merusak populasi bahkan ekosistem dari suatu wilayah atau daerah tertentu. Nah anak-anak, untuk itu coba dilihat ya anak-anak kelas 6 buku paketnya halaman 72. Di situ terdapat gambaran dari contoh-contoh bencana alam. Dipahami dulu ya. Anak-anak kelas 5 bagaimana? Sudah selesai membacanya? Nah, di sini Bu Ika akan menjelaskan. Berikut merupakan skema dari sistem pernafasan pada manusia. Di sini dari yang paling luar ya, dari yang paling luar kita memiliki hidung. Dipegang hidungnya semua, punya hidung ya. Alhamdulillah. Ini merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kalian harus selalu bersyukur diberi anggota tubuh yang lengkap. Di sini terdapat rongga hidung. Fungsinya menjaga atau mengatur kelembapan udara yang ada pada area hidung ini. Terus kemudian ada rongga mulut. Rongga mulut digunakan manusia untuk mengonsumsi atau digunakan untuk makan dan minum. Kemudian ada di sini faring. Faring fungsinya adalah menyalurkan oksigen. Dan di sini ada laring.
Fungsinya untuk memproduksi suara atau juga bisa disebut sebagai pita suara. Bagian tubuh kalian ini loh, yang di leher yang bergetar ketika berbicara, ini namanya laring. Kemudian turun ke bawah, di sini ada trakea. Fungsinya membawa udara untuk masuk ke dalam paru-paru. Trakea disebut juga sebagai kerongkongan. Nah, di sini tempat pertukaran udara terdapat bagiannya yaitu apa? Paru-paru. Terus turun lagi, di sini ada bronkus. Bronkus fungsinya mengantarkan udara. Jadi udara yang kita hirup merupakan oksigen dan nanti yang akan kita hembuskan ialah karbon dioksida. Nah, di sini kemudian ada bronkiolus. Fungsinya membawa udara yang penuh dengan kandungan oksigen untuk dibawa masuk ke dalam alveolus. Dan di sini terdapat bronkiolus, yaitu apa? Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini loh bagian alveolus, yaitu mengambil oksigen yang penuh dengan kandungan yang baik dan melepaskan kandungan karbon dioksida. Anak-anak kelas 5, berikut merupakan LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Sekarang Wika minta kalian membentuk kelompok yang berisikan anggota 3-4 anak. Nah, sudah terbentuk? Baik, cepat, pintar sekali. Nah, anak-anak, LKPD ini nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Di sini kalian diminta menuliskan urutan, kemudian fungsi-fungsi dari sistem pernafasan yang telah kalian pelajari tadi. Dibagikan ya, tidak boleh berebut. Nah, sekarang Wika bergeser ke kelas 6. Kelas 6, sekarang Bu Ika akan menjelaskan mengenai yang namanya peristiwa bencana alam. Nah, peristiwa bencana alam tadi sudah Bu Ika bilang kan, bisa menghancurkan sebagian atau seluruh populasi yang ada dalam suatu wilayah atau daerah. Bencana alam itu ada apa saja? Iya, ada banjir, tanah longsor. Nah, sekarang Bu Ika akan menjelaskan. Bencana alam dibagi menjadi 2 jenis. Bencana alam yang disebabkan oleh campur tangan manusia dan bencana alam yang tidak melibatkan campur tangan manusia. Bencana alam yang melibatkan campur tangan manusia contohnya apa? Ya banjir, tanah longsor, seperti itu. Kenapa demikian? Nah, contoh ketika kamu membuang sampah ke sungai akan menyumbat aliran sungai dan menimbulkan yang namanya banjir. Jadi air meluap kemana-mana. Itulah yang dinamakan peristiwa bencana alam dengan menggunakan campur tangan manusia. Sama seperti tanah longsor. Pohon-pohon fungsinya selain menyumbang oksigen juga berperan untuk mencengkeram tanah pada bagian akarnya, sehingga pada daerah dataran tinggi ya, ketika hujan itu tanahnya yang terguyur akan hujan tidak longsor karena akarnya mencengkeram pada bagian tanah. Beda lagi kalau tanahnya tandus, tidak ada tanaman, tidak ada pohon yang bagian akarnya dapat mencengkeram tanah, maka timbullah yang namanya longsor. Nah, beda lagi kalau dengan tsunami, kemudian ada angin puting beliung, kemudian ada kemarau panjang, itu merupakan langsung yang berdampak dari alam, tidak ada campur tangan manusia. Nah, berikut merupakan gambaran langsung dari beberapa bencana alam yang Bu Ika jadikan satu skema. Di sini terdapat ada sisa-sisa tsunami. Nah, di sini ada gelombang tsunami yang masih sangat tinggi. Kemudian di sini ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga bisa disebabkan oleh kelalaian manusia. Terus di sini ada bencana gunung meletus. Di sini ada banjir, ada kemarau panjang. Terus ada tanah longsor, ada air bah atau banjir juga. Di sini juga ada kerusakan asap kendaraan atau kerusakan dari polutan yang ada dari pabrik. Nah, anak-anak kelas 6, perhatikan ya. Sekarang buat kelompok yang terdiri dari 3-4 anak. Sudah terbentuk? Pinter. Nah, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Sekarang akan berikan tugas berupa LKPD, di mana nanti kalian harus mengerjakan secara berkelompok. Kalian nanti, anak-anak kelas 6 ya, diminta untuk mengisikan apa saja jenis bencana-bencana alam yang merupakan campur tangan manusia dan bencana alam yang murni dari alam. Jadi tidak ada campur tangan dari manusia. Nah, ini kita bagikan, jangan berebut. Nah, selamat mengerjakan. Untuk anak-anak kelas 5, bagaimana? Apakah mengalami kesulitan dalam mengerjakan?
Oh tidak. Baik, sudah selesai semuanya? Belum. Baik, Bu Ika beri waktu 10 menit lagi. Nah, anak-anak kelas 5, bagaimana? Apakah sudah selesai pengerjaannya? Oh, sudah. Baik, boleh dikumpulkan ketua kelasnya. Nah, Bu Ika koreksi terlebih dahulu ya LKPD kalian. Ditunggu. Dan untuk anak-anak kelas 6, apakah sudah selesai semuanya? Oh, sudah. Baik, boleh dikumpulkan LKPD-nya diwakili ketua kelasnya. Sudah, Bu Ika terima ya. Nah, ditunggu, akan Bu Ika koreksi terlebih dahulu ya. Setelah Bu Ika koreksi, ternyata kelompoknya Udin memiliki skor yang paling tertinggi. Beri tepuk tangan untuk kelompok Udin. Untuk kelompok lain jangan berkecil hati ya. Dan untuk anak-anakku juga kelas 6, ternyata kelompoknya kakak Vanes yang mendapatkan nilai sempurna. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok kakak Vanes. Nah, untuk kelompok yang lain juga jangan berkecil hati. Kita semua di sini sama-sama belajar. Jadi bila mana ada kesalahan, tentunya harus sama-sama kita perbaiki agar di kemudian hari kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, anak-anak kelas 5, sekarang Bu Ika mau bertanya, bagaimana perasaan kalian ketika melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Apa hal unik yang kalian jumpai dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Dan apa manfaat yang kalian peroleh dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, hari ini di kelas 5 kita belajar mengenai sistem pernafasan manusia, di mana tujuan dari sistem pernafasan manusia sendiri ialah guna membantu manusia dalam kegiatan bernafas. Nah, karena bernafas tadi merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Jadi makhluk hidup dikatakan masih hidup jika masih memiliki ciri yaitu apa? Bernafas. Pintar. Untuk anak-anak kelas 5, jangan lupa dipelajari buku paketnya halaman selanjutnya yaitu menuliskan fungsi dari sistem pencernaan ya. Dan sekarang untuk anak-anak kelas 6, Bika mau bertanya, apa yang telah kalian pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini? Apa manfaat yang kalian peroleh dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Dan hal unik apa yang kalian jumpai dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Untuk anak-anakku kelas 6, hari ini kita telah mempelajari mengenai bencana alam, di mana bencana alam sendiri dapat menimbulkan kerusakan yang sangat fatal bagi suatu populasi dan juga suatu wilayah atau daerah tertentu. Maka dari itu, kita harus senantiasa juga menjaga lingkungan, bagaimana supaya lingkungan tidak rusak, tidak menimbulkan bencana alam. Nah, anak-anak kelas 6, untuk itu jangan lupa mengerjakan tugas rumah di halaman selanjutnya, di mana kalian diminta untuk menggambarkan skema dari gunung meletus, yaitu Gunung Merapi. Nah, anak-anak sekarang boleh anak-anak kelas 5, kelas 6 dirapikan bukunya masing-masing, dimasukkan ke dalam tas. Kita akan bersiap-siap pulang. Sebelum pulang, periksa dulu kerapian seragam, sepatu, buku-bukunya jangan sampai tertinggal. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak kelas 5 dan kelas 6 boleh akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.